salah ketik nih. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengisinya untuk kontrol. Itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak kita sukai. Ya, selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Bahkan bisa juga murid akan selalu bergantung dengan pendapat gurunya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, di mana menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk gagal. Kenapa? Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku itu. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa, di mana banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, mungkin pernah ada kejadian di sekolah Bapak Ibu di mana guru itu memaksa memiliki kontrol untuk memaksa muridnya untuk untuk ditaati semua perintahnya ataupun di sekolah kita. Ya, selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, yang awalnya stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, menuju teori kontrol bahwa kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tentu tidak ya. Sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, apabila perilaku buruk dilihat itu sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Mungkin seperti ini, kalau ada terdapat siswata yang melakukan kesalahan, melakukan suatu perlakuan dapat kita pandang sebagai suatu kesalahan. Sekarang kita bisa melakukan pendekatan bahwa pasti mereka memiliki tujuan untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya, selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, tentu ya, Bapak Ibu, pasti hanya kita yang bisa menentukan, kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain kalau stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, yang terakhir, mode stimulus respon, model berpikir menang ataupun kalah.
Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang dan menang, tidak ada yang kalah. Sekarang, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Sempat ada yang mau berkomentar? Ya, mungkin ya Bapak Ibu mengingat kita memiliki keterbatasan. Baik, saya lanjut. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar. Di mana disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya penghargaan atau reward ataupun hukuman. Ya, tujuan sebenarnya dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percayai. Apa sih itu disiplin? Ya, disiplin adalah kemampuan untuk memerintah diri kita sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dari orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia, astagfirullah, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Maaf Bapak Ibu, tentang yaitu nilai-nilai dalam Pancasila. Ya, selanjutnya materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini apa sih itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan tentu memiliki tujuan. Semua usaha yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi dengan baik. Ya, ternyata manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, yaitu bertahan hidup. Ya, tentunya kita itu pasti untuk memenuhi kebutuhan kita dan bertahan hidup pasti ingin mempunyai makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian, adapun kebutuhan kita yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, di mana tentu kita sebagai manusia ingin berbagi, ingin dipedulikan, ingin menjadi bagian dalam kelompok tertentu ataupun yang lainnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu di mana kita itu diri, kemudian untuk memimpin, kemudian berprestasi, ya juga dengar. Ya, selanjutnya kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Nah, kita pasti memiliki keinginan untuk mandiri, mencoba hal baru, kemudian kita mampu mengendalikan arah diri kita. Yang terakhir, kesenangan. Ya, pasti kita sebagai manusia menginginkan sebuah kesenangan seperti pergi healing ataupun rekreasi, kemudian ingin adanya ingin adanya antusiasme atau bermain ataupun dengan tertawa. Ya, selanjutnya ya, di sini terdapat pertanyaan pemantik ya. Saya bacakan, sebagai seorang guru saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang Bapak Ibu punya? Apakah motivasi karena tidak ingin ditegur kepala sekolah atau
Motivasinya ingin mendapat pujian dari kepala sekolah dan rekan-rekan atau ingin mendapatkan penghargaan. Bapak Ibu, sempat ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai pertanyaan pemantik ini? Ya, mungkin Bapak Ibu Bapak Ibu ada yang menyampaikan pendapatnya? Ya, ya silakan Bu Marsuni. Ya, mohon maaf saya off Ya, kamera silakan. karena satu dan lain hal. Kenapa saya Oke, datang di kelas tepat waktu? Motivasi apa yang ya. saya punyai sehingga saya melakukan hal tersebut? Saya datang tepat waktu karena saya ingin jadi contoh bagi siswa saya. Itu saja. Jadi Iya, karena saya terima ingin kasih Ibu. mereka melihat saya datang tepat waktu di kelas. Seperti itu. Yang menjadi guru yang dirindukan oleh siswanya ya Bu ya. Ya, terima kasih atas pendapat Ibu Marsuni. Sempat masih ada Bapak Ibu guru yang lain ingin menyampaikan pendapatnya. Oh, terdapat juga di kolom chat. Maaf. Ya, sama dengan Bu Isma bahwa motivasinya itu ingin menjadi teladan yang baik bagi siswa. Iya, tentu kita melakukan suatu kegiatan pasti ada tujuannya ya, ataupun atau motivasi yang ada pada diri kita. Itu di sini ada terpaparkan bahwa bahwa kita itu memiliki motivasi ada 3. Yang pertama, apakah motivasi eksternal, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, misalnya di sekolah kita ada siswa yang ingin yang datang ke sekolah karena menghindari hukuman, karena kalau mereka datang terlambat katanya mereka akan dihukum membersihkan WC atau mengangkat air, ya misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal yaitu karena adanya imbalan yang diberikan oleh orang lain, seperti ini ya, apa yang saya dapatkan jika saya melakukan ini. Ya, jadi dia itu termotivasi karena suatu hal, misalnya kalau misalnya ya anak-anakku, kalau misalnya hari ini besok anak-anakku tidak terlambat ke sekolah, ibu akan memberikan pulpen. Ya, mereka akan berantusias untuk datang ke sekolah karena hal tersebut. Jadi kalau suatu saat misalnya kita tidak hadir ke sekolah eh, dan kita tidak hadir ke sekolah dan mereka datang ke sekolah dan tidak melihat kita, mereka akan kecewa karena mengharapkan sesuatu hal. Jadi kita baiknya jangan dibiasakan seperti ini juga. Yang terakhir, yang paling baik yaitu motivasi internal. Inilah tujuan disiplin positif, di mana kita itu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ya, misalnya seperti Bu Isma dan Ibu Marsuni datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menjadi teladan, ingin dicontoh oleh siswa. Tentu siswa juga karena siswa itu pasti melihat perilaku gurunya. Oh, guru saya datang tepat waktu pagi sekali. Masa saya datang terlambat? Ya, kalau misalnya siswanya begitu. Kemudian ada juga siswa yang ingin ke sekolah itu karena senang belajar di sekolah, merasa nyaman. Ya, itu memiliki motivasi internal ya. Semoga di sekolah Bapak Ibu akan menerapkan motivasi internal atau memiliki motivasi internal bagi peserta didik ataupun Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Mungkin
Hanya itu yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Oke, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Ibu Rosmini. Sekarang untuk mempersingkat waktu, saya akan membatasi pertanyaan. Mungkin pertanyaan cuma sampai 1 atau 2, tergantung nanti bagaimana waktunya. Jadi saya mempersilahkan pada Bapak Ibu guru hebat yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ibu pemateri. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangan atau pencet gambar tangan yang ada di bawah. Silakan Bapak Ibu guru yang mau bertanya. Oke, saya persilahkan Ibu Isma Dewi Murni untuk menyampaikan pertanyaan pertama. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penyampaian materinya dari Ibu Rosmina sangat luar biasa, sudah cukup jelas. Namun ada hal yang ingin saya tanyakan, yaitu bagaimana cara agar penerapan disiplin positif itu bisa berjalan dengan konsisten di sekolah. Jadi saya ulangi, bagaimana cara agar penerapan disiplin positif itu bisa berjalan dengan konsisten di sekolah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Oke. Pertanyaan pertama dari Ibu Isma mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu pemateri yaitu Ibu Rosmini. Bagaimana cara agar penerapan disiplin positif bisa berjalan dengan konsisten di sekolah? Dengan waktu dan tempat saya persilakan dengan hormat ya. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Isma. Bagaimana caranya agar penerapan budaya positif ini bisa konsisten? Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Ya, kalau ya, menurut saya agar budaya positif itu bisa konsisten kita terapkan di sekolah, pertama-tama tentunya kita harus kolaboratif di sekolah bahwa budaya positif kita itu seperti ini. Kemudian kita sosialisasikan kepada peserta didik seperti kalau di sekolah saya itu senyum, salam, dan sapa pada pagi hari bagi guru piket. Mereka akan menjemput siswa di pagi hari. Kemudian kita juga akan bertemu secara langsung orang tua siswa yang mengantar anaknya dan mengucapkan salam juga. Jadi kita juga langsung berkomunikasi dengan orang tua siswa. Tentunya orang tua siswa akan merasa aman dengan hal tersebut. Kemudian selanjutnya kami juga mensosialisasikan kepada orang tua siswa bahwa kegiatan budaya positif di sekolah seperti ini, kemudian mereka akan merespon positif juga dan tak lupa pula mereka juga menyampaikan kepada anak-anak mereka. Kami juga hampir tiap hari menyampaikan bagi guru piket yang menjadi pembina piket akan menyampaikan hal-hal tersebut pada saat apel pagi supaya peserta didik akan selalu teringat dengan hal tersebut. Juga kami juga selingi juga pada saat pembelajaran, misalnya membudayakan perilaku tabe
kemudian maaf, tolong, terima kasih, itu kami usahakan diterapkan di sekolah. Kemudian kami juga sebagai guru memberikan contoh kepada peserta didik, baiknya bukan hanya peserta didik yang wajib melakukan kegiatan tersebut, tapi kita juga sebagai guru bagaimana bertindak seperti itu di lingkungan masyarakat. Walaupun bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi juga di lingkungan masyarakat. Kita selalu usahakan hal tersebut. Selanjutnya, kalau misalnya ada peserta didik yang melakukan kegiatan tersebut, kita sampaikan kepada mereka bahwa terima kasih nak kamu menerapkan hal tersebut. Berarti kamu menghargai atau meyakini bahwa itu benar-benar perbuatan yang baik. Terima kasih. Kemudian anak-anak diberikan penguatan supaya anak-anak itu juga merasa dihargai. Kemudian kita sampaikan juga di kelas bahwa perbuatan bahwa semua yang Bapak Ibu guru tak sampaikan untuk diterapkan bukan semata-mata untuk kembalinya kepada pribadi kami, tapi tentunya akan kembali ke pribadi anak-anakku sekalian. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas penjelasan yang pertanyaan dari Ibu Isma Dewi. Saya kembalikan kepada Ibu Isma Dewi Murni. Apakah ada tanggapan dari penjelasan yang disampaikan tadi Ibu Rosmini? Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat jelas. Jadi dari yang saya tangkap tadi bahwa untuk penerapan budaya positif agar tetap berjalan konsisten, yaitu penyampaian secara berulang kepada siswa dan memberikan contoh teladan yang baik yang langsung dilihat oleh siswa. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita ingin menerapkan sesuatu hal yang baru di sekolah itu biasanya hanya menggebu-gebu di awal. Namun seiring berjalannya waktu itu akan memudar. Nah, dari hal yang disampaikan oleh Bu Rosmini itu lumayan cukup mencerahkan dari bisa menjelaskan jawaban dari pertanyaan saya tadi. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Ya, terima kasih. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit dari apa tadi yang disampaikan Ibu Rosmini dan yang disampaikan oleh Ibu Isma. Sedikit dari saya, yaitu mungkin bisa kita kembalikan pada diri kita masing-masing, Bu. Jadi posisi kita diposisikan seperti apa? Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara itu menuntun. Jadi bagaimana kita bisa selalu menerapkan itu posisi kita sebagai menuntun di sekolah. Jangan sampai kita yang mau dijadikan panutan, tetapi kita yang tidak melakukan hal-hal positif di sekolah. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan supaya bisa menjadi tambahan juga untuk penjelasan dari Ibu Rosmini dan Ibu Isma Dewi Murni. Selanjutnya saya lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Bapak Ibu guru yang mau bertanya tentang sesi materi pertama ini, silakan. Bagaimana? Oh ya, sudah tidak ada. Jadi kalau memang sudah tidak ada, berarti penjelasan yang disampaikan dari Ibu Rosmini itu sangat jelas dan sangat luar biasa menurut saya, karena ketidakadanya pertanyaan yang banyak itu berarti semua peserta yang ada di forum ini itu bisa memahami dengan baik dan
memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh Ibu Rosmini. Saya sebagai moderator sangat berterima kasih atas apa yang kami dapatkan pada malam hari ini. Terima kasih banyak Ibu, dan kalau sudah tidak ada lagi, mungkin Ibu Rosmini bisa menghentikan dulu presentasinya dan kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu Bapak Ridwan SS MPD selaku pemateri kedua. Dengan menghemat waktu, saya dengan hormat saya persilakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berada di Pesiman. Mungkin ada dari Bapak Ibu Guru mau bicara atau membangkang pendapatnya. Oh, saya selama ini sudah memakai posisi ini. Saya selama ini sudah pernah memakai posisi ini. Saya kadang-kadang menjadi penghukum. Oke. Siapa tahu ada dari Bapak Ibu. Silakan. Silakan Ibu Marsuni, silakan Ibu Marsuni. Ya, terima kasih. Kedua kalinya kalau melihat fungsi kontrol guru ini. Ya, terima kasih. Kedua kalinya kalau melihat fungsi kontrol guru ini lebih seringnya itu saya di posisi pembuat merasa bersalah, biasa menjadi penghukum, kadang-kadang jadi teman. Oke, baik. Dan sebelumnya saya belum tidak pernah sering dia jadi menjadi penghukum, Ibu. Tidak sering dia menjadi penghukum. Kadang-kadang juga. ya. Selanjutnya. Lebih sering jadi pembuat merasa bersalah sih sebenarnya. Oke, terima kasih Ibu Uni. Kalau penghukum Silakan Ibu masih Isma, di ada bawah yang pembuat disampaikan? merasa bersalah. Oke. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi selama ini sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, posisi kontrol yang biasa saya pakai adalah pemantau. Jadi yang saya katakan ke anak-anak itu, ibu awas saya perhatikan dari sini seperti itu. Kemudian kalau biasa juga posisi kontrolnya itu adalah teman, biasa bercanda dengan anak-anak. Nah, yang saya usahakan untuk saat ini yang saya usahakan yaitu posisi kontrol. Ada teman-teman ingin menyampaikan. Terima kasih. Selama ini kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana? Apakah sering menghukum? Apakah sering membuat siswa merasa bersalah? Atau lebih suka berteman sama siswa? Atau menjadi pemantau? Silakan Ibu, silakan. Ibu moderator. Saya Pak. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berbicara. Posisi kontrol guru. Sebelum saya bergabung di calon guru penggerak ini, terus terang yang biasa saya lakukan di sekolah itu posisi penghukum. Sedikit-sedikit menghukum. Artinya selama saya mengajar sebelum masuk di CGP ini, saya masih berada di posisi istilahnya zaman sekarang itu istilah Belanda, ya, penghukum. Jadi kalau ada bermasalah sedikit saja terlambat dihukum. Apakah itu dihukum misalnya jalan bebek, Betul. ya lompat ngatak, itu kan istilah penghukum namanya Pak tuh. Jadi sebelum saya bergabung di CGP itu paling sering saya lakukan itu sebagai posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum. Selanjutnya biasa juga pembuat rasa bersalah. Jadi saya memberikan statement bagaimana saya mencermai anak ini yang bermasalah ini supaya dia merasa bersalah.
bagaimana saya menyampaikan kata-kata yang supaya bisa menyentuh sampai di hati mereka itu. Oh, saya merasa bersalah ya, karena anak-anak yang keras kepala, susah diatur itu memang susah sekali untuk menjadi untuk dibuat merasa bersalah. Selanjutnya terkadang juga sebelum masuk di CGP itu terkadang juga bisa menjadi teman. Jadi saya sebagai guru biasa meratapi atau biasa bilang, oh apa yang harus saya lakukan supaya anak ini bisa sudah sebagai penghukum membuat merasa bersalah, tapi masih ada saja anak-anak yang kurang mendengarkan apa yang kita sampaikan sebagai ibu guru di sekolah. Jadi kita lagi mengadakan yang namanya pendekatan sebagai teman. Tapi terkadang lagi ada anak-anak ada yang kita tambah aneh dekati tingkahnya ya. sebagai teman itu ada yang melunjak, ya, ada lagi yang melunjak. Oh, mentang-mentang kita ajak baik-baik sebagai teman, ada yang melunjak biasa seperti, oh, nah sayang kak saya ibu guru bisa tak melakukan apa yang bisa saya lakukan. Jadi sekarang itu Pak, setelah memasuki CGP, posisi kontrol yang paling ingin saya kembangkan dalam diri saya itu sebagai memantau dulu, baru menjadi manajer untuk anak-anak yang ada di sekolah. Salam bagus sekali Bu Andi, Bu Ya, Risma, dari Ibu saya, Assalamualaikum Uni tadi, warahmatullahi luar biasa. wabarakatuh. Tidak bisa dipungkiri kita selama ini sudah bertahun-tahun jadi guru, pasti kita sudah pernah menempati salah satu atau dua atau bahkan lebih dari dua kita pernah tempati. Jujur saya saja Bapak Ibu, karena kita rata-rata ini CGP, selama ini yang saya pakai cuma dua, penghukum atau teman, ya. Jadi beruntunglah kita bergabung di CGP itu ternyata posisi kita itu sebagai guru, kadang-kadang kita sebagai penghukum, kadang-kadang kita sebagai pembuat rasa bersalah, sering sekali kita sebagai teman, pemantau, harusnya kita menjadi manajer. Jadi ini posisi manajer adalah posisi yang seharusnya dimiliki guru, ya. Tapi tidak apa-apa sebetulnya di kampus. Jadi kita mulai dari awal, Bapak Ibu. Kalau kita sebagai posisi penghukum, berarti ini posisi yang sangat rendah, yang maksudnya yang sangat tidak dianjurkan bagi kita sebagai guru, sebagai pendidik yang kita terapkan kepada anak. Jangan sekali-kali kita posisi ini. Contohnya kita ada kesalahan anak-anak, ada kesalahan siswa, langsung dihukum tanpa pertanyaan apakah langsung plak, ya, atau langsung push up. Ya, sering saya pernah pakai ini Bapak Ibu, ya, pernah langsung saya tendang saja, ya, ternyata salah seperti itu, ya. Oke. Apalagi pada saat dulu masih HAM belum terlalu ketat, ya, bahkan saya patahkan sapu di kakinya siswa, ya, tapi untungnya keluarga saya, jadi saya tanya di mamanya, oh anak tadi sudah saya pukul kayu, patah kayunya, seperti itu. Nah ini sangat tidak diinginkan kita menghukum siswa atau anak didik kita. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Nah kadang-kadang kita juga pakai ini, ya. Ini pembuat rasa bersalah, kita membuat siswa down, ya. Oh kasih mako kasih runak, ya, begitu ya dalam bahasa Bugis. Dia masih nyawamu nak. Jadi seringkali kita mengeluarkan bahasa-bahasa ibah membuat anak kita tambah merasa bersalah terhadap tindakannya, ya. Nah, jadi itu maksudnya membuat siswa merasa bersalah atas tindakannya dengan kata-kata atau kalimat yang kita keluarkan. Selanjutnya posisi sebagai teman ini ya sering sekali saya pakai. Jadi jujur saja Bapak Ibu, saya sering menghukum. Rata-rata yang saya hukum itu adalah teman saya, siswa teman saya, ya. Siswa yang saya ajak berteman, saya dekati, personal approach, pribadi, karena saya anggap siswa akan lebih terbuka
dulu ya sebelum masuk gitu, siswa akan lebih terbuka, lebih easy learning, lebih gampang untuk belajar bahasa Inggris ya. Kalau dia sebagai teman, lebih enjoy belajarnya kalau kita sebagai teman. Lebih enak ya kalau di bahasa Inggris, kalau di bahasa. Kita praktek as a friend, we communicate, kita berkomunikasi, lebih enak, lebih enjoy, lebih enak maksudnya ya. Ternyata menurut yang kita sudah pelajari, posisi teman ini sangat tidak dianjurkan ya, karena akan membuat siswa lebih fokus ke kita. Dia tidak fokus ke guru yang lain. Dia menganggap kita teman, ke guru yang lain kadang tidak dihiraukan. Ya begitu posisi teman. Selanjutnya posisi pemantau. Ini pernah saya pakai tapi jarang ya. Posisi pemantau ini istilahnya guru ketat ya. Apa-apa harus sesuai aturan ya. Kamu sini, contohnya, kamu sini, lihat aturan di atas. Apakah sesuai dengan tindak kamu? Lihat apa konsekuensinya kalau kamu begini. Jadi posisi pemantau itu adalah guru yang siap gerak, memantau. Ada pelanggaran sedikit, sini. Lihat sesuai tidak dengan aturan, ya. Lihat bajumu, lihat teman-temanmu, masih semua, ya, begitu ya. Jadi kita di posisi pemantau ini kita kayaknya kita bawa papan regulasi setiap saat ya. Jadi kita punya aturan regulasi setiap saat ya, posisi pemantau. Nah, yang posisi terakhir ini Bapak Ibu, posisi manajer. Posisi manajer ini yang dianjurkan kita pakai sebagai pendidik, sebagai pengajar. Kenapa? Di posisi manajer ini Bapak Ibu, kita memperhatikan apa yang kita sudah pelajari di guru penggerak ya. Nanti kita pelajari tentang segitiga restitusi. Kita menanyakan berbagai hal agar anak ini bisa baik, anak ini bisa merefleksikan apa kesalahannya. Jadi posisi manajer yaitu menggunakan pelajaran yang kita menerapkan pengetahuan yang kita sudah pelajari sebagai guru. Jadi bagaimana cara anak ini bisa menyadari kesalahannya, apabila dia sudah kembali ke kelompoknya akan baik kembali ya, gitu. Di posisi manajer. Jadi selanjutnya posisi manajer ini kita akan kembangkan nanti bagaimana penanganan siswa di segitiga restitusi. Nah di sini Bapak Ibu ada contoh kasus di posisi masing-masing ada contohnya. Saya coba baca. Kasusnya adalah murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Saat dia sebagai posisi penghukum, kata-katanya begini: patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Ya, begitu kira-kira Bapak Ibu kalau kita sebagai posisi penghukum, ya. Patuhi aturan, berdiri di barisan lain, langsung menghukum, ya. Tidak pakai tanya, tidak pakai ya, tidak ada kawan, tidak ada kabut, langsung hujan. Ya, berikut pembuat rasa bersalah, kira-kira kata-katanya seperti ini. Beberapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Ya, jadi membuat siswa kita down ya. Kita membuat siswa tidak berkutik. Sekarang sebagai teman, kata-katanya seperti ini. Kamu lagi, jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain. Untung ada Bapak, ya. Kan anggota kita. Ya. Jadi kata-katanya seperti itu. Dia memposisikan dirinya sebagai teman, ya. Kemudian posisi pemantau. Perhatikan kata-katanya Bapak Ibu. Ini guru ketat ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nanti saya cek. Kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan sesuai dengan aturan, ya. Jadi itu guru pemantau, ya. Terakhir, kata-katanya seperti ini sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu? Nah, jadi stabilkan dulu suasana, kemudian bertanya, ya, apa kebenaran yang terjadi? Ya, apa kira-kira pendapatmu? Ya, jadi kita akan pelajari di segitiga restitusi nanti. Kemudian terakhir, memperbaiki, ya.
bagaimana caranya memperbaiki kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana pendapatmu? Ya, seperti itu. Kira-kira gambaran posisi 5 posisi sebagai guru. Ya, terserah Bapak Ibu pilih yang mana. Yang dianjurkan adalah posisi manajer, ya. Yang sangat tidak dianjurkan posisi sebagai penghukum, yang average, yang setengah-setengah lah. Boleh teman, boleh pemantau, ya. Jelas kalau sudah kita menguasainya, silakan menjadi seorang manajer, ya. Kadang-kadang Bapak Ibu posisi teman juga diperlukan, ya. Oke. Selanjutnya keyakinan kelas. Kita masuk di keyakinan kelas di praktik ini di 1.4. Salah satunya adalah keyakinan kelas, yaitu sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas A. Bapak Ibu semua, sebetulnya ini sudah sering kita laksanakan, ya, di kelas. Sebelum ada guru penggerak saya sudah laksanakan ini. Cuma beberapa caranya mungkin kurang tepat, ya. Namanya dulu kalau tidak salah keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Oh, ini apa? Peraturan kelas, ya. Jadi sebelum ada guru penggerak, sebelum ada, oh ya, kesepakatan kelas, betul sekali Boni. Ya, sebelum ada guru penggerak, saya ingat sekali waktu saya menjadi guru 10 tahun yang lalu, saya sudah pakai ini, ya, kesepakatan kelas. Jadi kita menyepakati aturan, jadi melemparkan forum ke siswa, apa yang kalian kira-kira setuju untuk lakukan di kelas saya. Jadi apa maunya saya, ya, begitu dulu, ya. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Ya, jadi kita membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, peraturannya lebih abstrak dari peraturan. Jadi ada itu biasa peraturan di sekolah yang banyak itu dilarang, ubah ini dilarang, ya. Jadi beda, ya. Di keyakinan kelas itu lebih abstrak. Nah, ya, betul sekali Bu. Tata tertib, ya. Jadi itu lebih formal lah. Kalau di keyakinan kelas boleh kita pakai sedikit-sedikit bahasa gaul, ya. Oke, lebih abstrak peraturannya, tidak terikat peraturannya. Kemudian sedikit saja, tidak usah 1 atau 5 paragraf, ya, tidak usah banyak sekali. Nah, seperti ini yang saya bikin, harus percaya diri dan semangat belajar. Stop, tidak usah tambah-tambah. Belajar adalah, percaya diri adalah, tidak usah, ya. Ini kesepakatan kelas. Saya sudah crop ini, ya. Sebetulnya ini tata tertib, ya. Sebelum saya pelajari, saya sudah bikin ini 1 tahun lalu. Kemudian tidak usah banyak-banyak. Kemudian berupaya pernyataan universal secara umum, ya, secara umum. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkannya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kelas kita, ya. Misalnya bagaimana kita berada di daerah terpencil, tidak usah wajibkan siswa pakai sepatu, ya. Tidak semua siswa di daerah di sana mungkin tidak bisa ke siang beli sepatu, ya. Seperti adik saya di Papua yang mengajar di SMP3T, rata-rata siswanya telanjang kaki, ya, tidak pakai sepatu. Tidak mungkin peraturan kelasnya semua harus memakai sepatu bersih rapi, tidak bisa, ya. Karena rata-rata siswanya di sana kasihan tidak pakai sepatu. Bahkan masuk kelas, adik saya ini dulu mandikannya kan di dekat sungai, dia mandikan dulu siswanya baru masuk, ya. Berikut dibuat dalam bentuk positif. Kita usahakan menggunakan kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang mendukung supaya siswa lebih semangat, ya, menggunakan kata-kata yang baik. Yang terakhir, semua keluarga kelas ikut serta, jadi terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Seperti tadi saya bilang, kita harus kembalikan ke siswa apa yang mereka inginkan, dari mereka sendiri yang melakukan. Kalau perlu mereka tulis, semua menulis apa yang mereka inginkan. Nanti kita baca, nanti kita sharing yang mana kita setuju dan yang mana kita tidak setuju, ya. Jadi, bikin sticky note, tulis, kita arahkan, kemudian mereka tempel, ya. Nah, ini contohnya keyakinan kelas. Sebetulnya saya crop ini seperti Bu Un tadi bilang, ini apa? Peraturan kelas, ya. Ternyata mirip-mirip, ya.
harus belajar, harus percaya diri, tidak usah panjang-panjang, tepat waktu, menghormati orang lain karena ini adalah kelas bahasa Inggris. Ini yang paling penting ya. Tidak malu bertanya, apabila ada yang tidak dipahami silakan bertanya. Kemudian harus percaya diri. Ya, yang penting di pelajaran saya itu yang saya ingatkan. Oke, demikianlah untuk keyakinan kelas yang terakhir Bapak Ibu. Restitusi ya, kita sudah masuk di restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi bahasanya tanpa kita melihat pengertian yang lebih panjang begini Bapak Ibu. Restitusi adalah menghukum tanpa menghukum ya. Jadi kita memberikan hukuman tanpa memberikan sanksi. Begitu bahasa tanpa melihat. Kalau teksnya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik lagi atau karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Konsep disiplin dengan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Kemudian ciri-cirinya yang pertama menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi kita fokus pada solusinya. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kita fokus kepada siswanya, bukan kepada bagaimana sanksinya nanti. Tidak, kita fokus kepada karakter yang kita bentuk nanti. Ini anak. Kemudian bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi siswa ditanya, ya kesalahan apa kamu? Kira-kira apa yang kamu lakukan nanti supaya lebih baik, ya? Kemudian berikutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya. Kemudian kita menawarkan sesuatu, jadi tidak memaksa. Jadi kita tawarkan, bagaimana kalau seperti ini? Misalnya anak itu nanti ya ada contoh ya, atau nanti ada contoh videonya. Jadi kita tawarkan bagaimana kalau seperti ini, kita ketemu dengan ini, kita bicara baik-baik seperti itu. Kemudian memperbaiki berhubungan, ya. Jadi misalnya siswa berkelahi, kita perbaiki hubungannya. Di PCW ada ya, sekiranya kita ya. Bagaimana kita diskusikan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Oke, saya kan bagikan video Bapak Ibu. Bagikan video. Contoh penanganan segitiga restitusi ya. Ini video saya tapi pakai skrip ya. Saya tidak hafal jadi kadang-kadang saya baca. Sudah nampak Bapak Ibu? Oke. Sudah Pak. Oke. Pada kasus pertama, seorang siswi, Arini, tertangkap berkelahi dengan temannya di halaman sekolah. Kejadian ini mengganggu ketertiban sekolah dan menimbulkan kekhawatiran di antara siswa lainnya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Masuk. Waalaikumsalam. Tolong manggil saya. Silakan masuk nak. Hari ini saya mendengar kamu terlibat perkelahian. Bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi sebenarnya? Nak? Saya marah Pak dengan Ari menuduh saya mencuri. Ya, ini menstabilkan identitas. Saya mengerti kamu merasa marah dan tidak adil. Semua orang pasti merasa marah jika dituduh tanpa alasan. Hari ini, kemudian kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Namun berkelahi bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Perkelahian akan hanya membuat situasi semakin rumit dan buruk dan membahayakan kamu serta temanmu. Saya tahu Pak, saya menyesal telah berkelahi. Oke. Tindakan berkelahi tidak hanya membuatmu rugi, tetapi juga membuat siswa lain merasa tidak aman dan menciptakan suasana yang tidak kondusif di sekolah. Hari ini, kira-kira lain kali, jika terulang kembali kasus seperti ini, jika kamu marah dan dituduh membuat sesuatu tanpa alasan, kira-kira bagaimana? Mungkin
saya harus berbicara baik-baik dengan Sari atau melaporkan kejadian ini kepada guru daripada berkelahi. Nah, itu adalah cara yang baik. Kita berbicara baik-baik atau meminta bantuan kepada orang dewasa atau guru. Gimana menurutmu? Apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk memperbaiki situasi ini? Saya ingin meminta maaf kepada Sari dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan ini lagi. Baik, kita akan mengatur pertemuan dengan Sari. Saya akan membantu kalian berdua berdialog dan mencari solusi yang baik. Baik nak, Rini, penting untuk kita selalu mencari cara damai dalam menyelesaikan masalah. Oke, sekarang Ananda, nanti kita atur pertemuan dengan Sari ya. Oke, silakan kembali ke kelas. Oke. Nah, itu tadi video teman-teman, Bapak Ibu, dengan menggunakan tadi segitiga restitusi. Kita yang pertama kita stabilkan dulu kondisinya siswa, ya. Dia kan tadi emosi, kita stabilkan dulu dengan pertanyaan-pertanyaan penstabilan, ya. Kemudian kita validasi tindakannya. Apakah sudah benar tindakanmu nak? Dia akan jawab sendiri, ya. Kita tanyakan, menanyakan keyakinannya yang terakhir. Apa kira-kira nak? Apa yang bagus kita lakukan, ya? Nah, setelah tadi hari ini belajar untuk memahami apa dampaknya tadi, kemudian dia mencari solusinya, kemudian kita bantu, ya, dan memperbaiki hubungannya dengan temannya tadi, ya. Ini bisa apa? Inilah tadi Bapak Ibu, yang inilah tadi posisi kita sebagai manajer, ya. Jadi inilah apabila kita menggunakan segitiga restitusi, kita posisi kita sebagai manajer. Apa tadi yang pertama menstabilkan, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Kira-kira seperti itu Bapak. Mungkin sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan Ibu moderator. Ya, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Ridwan. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu Guru untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Oke, Ibu Isma Dewi Murni, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya. Materi yang sangat menarik yang disampaikan oleh Bapak Ridwan. Tadi yang saya tangkap dari apa yang Bapak Ridwan sampaikan pada posisi kontrol kita sebagai guru, yang sangat dianjurkan adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, kemudian tadi ada kata-kata Bapak mengatakan bahwa posisi kontrol sebagai teman juga kadang dibutuhkan. Nah, pertanyaan saya, apakah kita bisa mengkombinasikan posisi kontrol sebagai manajer dan posisi kontrol sebagai teman? Jadi apakah bisa dikombinasikan kedua posisi kontrol tersebut? Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Isma. Saya langsung saja persilakan kepada Pak Ridwan untuk menjawab apakah kita bisa mengkombinasikan antara posisi kontrol sebagai teman dengan posisi kontrol sebagai manajer. Waktu dan tempat dengan hormat saya persilakan. Bagus sekali, sangat menarik sekali pertanyaan dari Isma. Betul juga ya, kenapa kita tidak gabungkan saja dengan manajer, ya? Kalau kita manajer, bisa juga sebagai teman. Kalau menurut saya pribadi, saya belum pernah riset ini. Menurut saya pribadi, boleh saja kita gabungkan sebagai manajer, sekaligus kita menjadi teman, ya. Atau kita gabungkan 3. Kita pakai
juga yang kedua ya, mapalece ya. Ya, ini jujur Bos, biasa saya hukum siswa, setelah saya hukum menangis, saya panggil mapalece ya, bagaimana dia stabil kembali ya, bagaimana kasus ini selesai di sekolah, dia tidak bawa pulang ya. Kalau menurut saya Ibu Isma, bagusnya nanti kita tanyakan kepada Bapak Fasil ini bagaimana bagus tidak digabung. Menurut saya pribadi atau teman-teman yang lain boleh berbicara. Kalau menurut saya pribadi bagusnya digabung saja ya. Kita sebagai manajer menguasai bagaimana psikologi siswa, bagaimana kita menggunakan segitiga restitusi, kita menstabilkan suasana, kita minta bagaimana siswa meyakini kesalahannya ya. Kemudian kita sekaligus sebagai teman. Nah, ya. Kalau saya pribadi boleh. Ya, silakan Ibu Andi, silakan. Sedikit pengalaman atau mungkin kita mengalami semua. Kalau menurut saya Pak, posisi sebagai teman itu tidak jauh beda dengan posisi manajer. Kenapa? Di posisi teman itu sama halnya dengan posisi pendekatan. Kita berbicara dengan dari hati ke hati, ya. Posisi manajer pun kalau saya tangkap tadi, posisi manajer itu pun seperti itu. Jadi kita sebagai teman biasanya juga kalau kita punya masalah, janganlah kita posisikan siswa kita. Kalau kita punya masalah, otomatis kita lari ke teman. Bagaimana cara penyampaian kita kepada teman? Pasti teman kita memberikan masukan, arahan sesuai dengan apa yang kita jelaskan dari titik awal permasalahan. Begitupun yang saya tadi nonton di video Pak Ridwan sebagai posisi manajer, yaitu kita jangan langsung mendikte bahwa kamu salah. Tidak, kita langsung kita menanyakan awal mula kenapa bisa ada masalah seperti ini. Kita kita mencari solusi yang terbaik sesuai dengan restitusi segitiga restitusi. Seperti itu Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Suhu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon maaf karena saya tutup kamera karena hujan deras dan signalnya kurang bersahabat. Berkaitan dengan apakah kita bisa menggabungkan antara posisi kontrol yang satu dengan posisi kontrol yang lain, saya kira kita sudah paham betul bahwa posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi kontrol sebagai manajer. Di sini kita seharusnya bertindak sebagai manajer sesuai dengan penjelasan Bapak tadi. Kita menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan persoalan. Berkaitan dengan menggabungkan keduanya, karena setiap posisi kontrol mempunyai kekurangan, seperti posisi kontrol teman membuat siswa ketergantungan dan membuat dia tidak bisa menyelesaikan persoalannya karena Bapak dan Ibu guru lah tumpuannya untuk mencarikan solusi. Itu kalau teman. Berkaitan dengan bagaimana kita macalowo, itu kan sebetulnya di posisi kontrol sebagai manajer juga itu berlaku. Yang digarisbawahi di posisi kontrol kita sebagai manajer itu adalah segitiga restitusinya. Jadi prosesnya di situ. Walaupun di sela-sela kelihatan segitiga restitusi itu tetap ada posisi kita memberikan semangat apa dan sebagainya seperti teman. Jadi seperti itu mungkin dari saya. Jadi menggabungkan antara keduanya, kalau saya ambil tengahnya, kita harus senantiasa menggunakan posisi kita sebagai manajer.
Setelah kita belajar, alangkah baiknya kita senantiasa menggunakan posisi kontrol tersebut dan beralih kita mulai meninggalkan posisi kontrol yang di bawah tadi, yang posisi kontrol sebagai penghukum, teman, pemantau, karena itu semua punya kekurangan yang sudah kita tahu semua seluk-beluk kekurangannya, sehingga saya berpendapat bahwa kita senantiasa hendaknya berusaha untuk senantiasa menggunakan guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Ilyas, dan masukan buat saya pribadi. Ya, terima kasih banyak atas apa yang disampaikan, Pak. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Oke, kalau sudah tidak ada, berarti apa yang disampaikan oleh pemateri kita yang kedua tadi, Pak Ridwan, sangat luar biasa dan sangat memberikan inspirasi, ilmu yang baru bagi saya pribadi, dan sangat mudah dipahami cara penjelasannya. Terima kasih kepada Bapak pemateri dan Ibu pemateri tadi, Ibu Rosmini dan Pak Ridwan. Terima kasih atas semua ilmu baru atau wawasan baru yang diberikan pada kami pada malam hari ini, dan terima kasih buat Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung kepada kami, bergabung pada malam hari ini di forum ini. Semoga apa yang didapatkan pada malam hari ini sangat bermanfaat dan memberikan motivasi yang lebih positif lagi bagi kita sebagai guru di sekolah. Sedikit saya minta aplausnya untuk semua peserta bagi Bapak dan Ibu guru pemateri tadi. Untuk penutup, saya mengajak Bapak dan Ibu guru hebat untuk meluangkan waktu sedikit, kita berdoa bersama-sama atas apa yang didapatkan pada malam hari ini, sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu guru kesediaan waktunya pada malam hari ini. Mungkin aplausnya untuk semua untuk kegiatan kita ini berjalan lancar dan signalnya juga alhamdulillah mendukung. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Sama-sama moderator. Pak, terima kasih juga ilmu barunya Pak. Luar biasa moderatornya. Foto dulu, foto. Ya, open kamera semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sih besok Bu Andi. Iya. Baru mau bagi materi sama Ibu Isma. Thank you. Terima kasih. Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih Pido. Ibu Uni, Salam kenal, saudari Bu saya, Uni. sister saya dari. Jadi ada gambaran saya untuk aksi nyata di hari Rabu nanti. Iya. Semangat Bu Uni. Amin. Oke, thank you. Ya, silakan Pak. Saya classroomnya Bu ya, semua Bapak Ibu. Banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.